kunci untuk enkripsi dan deskripsi. Contoh dash 3 dash AS. Kelebihan cepat dan efisien. Kekurangannya distribusi kunci berisiko. Penerapan enkripsi file disk komunikasi lokal. Yang kedua ada kriptograf asimetris atau asymmetric key, yaitu dua kunci, public key dan private key. Contoh RSA, ESS. Kelebihan aman dalam distribusi kunci. Kekurangan sendiri itu proses lebih lambat. Penerapan sertifikat digital tanda tangan digital SSL TLS. Yang ketiga ada hash function, mengubah data menjadi hash value atau fixed length bersifat one way. Contoh SHA256MD5. Penerapan penyimpanan password verifikasi file blockchain. Yang keempat ada digital signature, menjamin authenticity and integrity. Kombinasi hash dan encrypted kunci public. Penerapan yaitu dokumen digital SSL, transaksi elektronik. Yang kelima ada hybrid crypto system, yaitu gabungan simetris dan asimetris. Asimetris itu distribusi kunci simetris, sedangkan simetris encrypted dan deskripsi cepat. Penerapannya yaitu NSL atau TLS, Common VPN, aplikasi chat, transkripsi. Selanjutnya itu ada tentang algoritma dalam kriptograf, yaitu ada AES atau Advanced Encrypted Standard atau dibaca AES atau adalah standar enkripsi modern pengganti DES dengan kunci 128, 192 atau 256 bit dan struktur substitution atau permutation network. AES banyak digunakan di enkripsi file, komunikasi jaringan dan perbankan online karena kecepatan tinggi dan tingkat keamanan yang sangat kuat. Algoritma dalam kriptografi. RSA Research Smart Algorithm adalah algoritma kunci publik yang populer untuk komunikasi digital menggunakan bilangan prima besar dan faktorisasi sebagai dasar keamanan. RSA memungkinkan pengiriman kunci aman melalui jaringan terbuka dan menjadi fondasi SSL atau TLS serta sertifikat digital. Meski kecepatan lebih lambat dibandingkan algoritma simetris, kriptografi adalah algoritma kunci publik modern yang menggunakan teori kurva eliptik. Keunggulannya terletak pada kemampuan memberi tingkat keamanan serta RSA dengan ukuran kunci yang jauh lebih kecil sehingga lebih efisien dan hemat sumber daya. Hal ini membuat sangat cocok untuk perangkat dengan keterbatasan seperti smartphone, IoT, dan perangkat berat lainnya karena membutuhkan komputasi dan penyimpanan yang lebih rendah. SHA algoritma adalah keluarga algoritma hashing yang digunakan untuk memverifikasi integritas data. Contohnya SHA-256 menghasilkan 256 bit untuk setiap input dan banyak diterapkan pada blockchain, tanda tangan digital, dan autentikasi pesan menurut Rizky 2022. SHA-256 menjadi standar
itu ada quantum computing menjadi ancaman karena dapat memecahkan algoritma klasik yang sebelumnya dianggap aman. Manajemen kunci juga menjadi masalah, termasuk penyimpanan, distribusi, dan rotasi kunci secara aman. Selain itu, kerentanan implementasi pada perangkat lunak atau perangkat keras dapat dimanfaatkan oleh peretas. Oke, baik teman-teman, itulah hasil pembahasan dari kami. Maka dari itu kami menyediakan dua pertanyaan bagi yang belum paham atau kurang paham. Untuk teman-teman dipersilakan dengan sopan dan memperkenalkan diri masing-masing. Saya bang, aku mau nanya bang. Apa pertanyaannya ya bro? Apa pertanyaannya bang? Pertanyaan aku bang. Jadi, saya Muhammad Ebu Yunus dari kelompok kelompok 6 ingin bertanya. Jika suatu sistem komunikasi hanya mengandalkan algoritma AES tanpa sistem manajemen kunci yang baik, apakah sistem tersebut masih bisa disebut aman? Jelasin dong dengan mempertimbangkan prinsip confidentiality dan key distribution. Boleh lebih sederhana itu kayak Gak boleh ini akan pertanyaan. kamu juga. Oke, lanjut jawab Sinta. Bentar, tadi kan ada dua ya. Pertama apa tadi katanya? Jika suatu sistem komunikasi hanya mengandalkan algoritma AES tanpa sistem manajemen kunci yang baik, apakah sistem tersebut masih bisa disebut aman? Jelasin dong dengan mempertimbangkan prinsip confidentiality dan key distribution. Jawabannya tidak aman karena dalam kriptografi itu tidak hanya memanfaatkan algoritma saja, harus ada manajemen key-nya gitu. Untuk pertanyaan kedua sama Mas Padang. Mas Tabli. Pertanyaan gua, siapa yang mau bertanya? Enggak, kita pertanyaan gue kan gue kan kayak gue gitu. Nah itu pertanyaan yang kedua gimana? Kan ngejelasin Tadi pertanyaannya mana? kan pertanyaannya tadi pakai C4 gitu lah. Taksonomi. Ucap. Apa namanya? Ya, nanya nih kayak, bisa nggak? Kalau bisa dijelasin dengan begini gitu. Itu Jelasin. sebenarnya satu pertanyaan doang. Tadi jelasin apa? Confidentiality. Ya, dengan mempertimbangkan confidentiality and key product. Key ya, dia tadi. Ya udah sih, jadi itu. Udah yang dulu key distribution. Sorry, klik. Ada yang bisa? Oke, dari itu apakah teman-teman ada juga yang bisa bantu kalau ada bisa dapat nilai terus dari dosen? Sambil nunggu jawaban yang lanjutin tadi, kita mau nanya dulu. Bukan. Siapa lagi yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Enggak ada ya? Oke. Tentu saja. Saya bertanya deh. Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Tanil Aziz dari kelompok 8. Pertanyaannya sederhana saja. Sebagai seorang cryptographer, keahlian apa yang paling utama selain kemampuan strategis mengenai persandian? Karena saya lihat ini materinya juga sesuai dengan pertanyaan ini. Cukup. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jawab pertanyaannya Yunus dulu untuk yang confidential itu. AES itu menjaga rahasianya data selama kuncinya itu nggak bocor. Jadi kalau kuncinya nggak dikelola dengan baik, itu semua orang bisa mendeskripsikan datanya. Gimana ya terus? Belum. Oke, kita itu mungkin. Dan selanjutnya sistem yang tidak memiliki keamanan kunci yang aman bisa disadap atau dimodifikasi saat dikirim. Akibatnya orang yang tidak bertanggung jawab bisa mengakses pesannya. Baiklah. Oke, Bisa diterima. paham terus.
ya. Selain teknisnya yaitu memiliki keahlian analisis, etika profesionalitas, dan memahami matematika yang kuat serta bisa berpikir kritis. Ada yang mau menambahkan penjelasannya sebelum kami tutup? Udah, nggak ada? Oke teman-teman semuanya, itulah hasil presentasi kami. Dulu teman, kalau ada kesalahan atau kurang menyenangkan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.